Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di acara kegiatan diseminasi rekan sejawat program guru penggerak pada modul 1.4, yaitu tentang mengenai budaya positif. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah kenal sama saya Bapak Ibu ya semuanya. Saya Dwi Bowo, saya ikut pendidikan program guru penggerak angkatan 10 dari SMKN 49 Jakarta, dari wilayah Jakarta Utara 2. Saat ini saya sedang memasuki modul 1.4 tentang budaya positif. Lalu hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Semoga Bapak Ibu bisa menerima hasil yang kita diskusikan hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, izinkan kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mulai, saya akan ngajak Bapak Ibu bergerak dulu sesuai dengan guru bergerak tergerak ya. Kalau di 10 itu angkatan 10 kita punya punya slogannya. Angkatan 10 pantang mengeluh gitu kata-katanya ya. Jadi kita berusaha ya jangan mengeluh lah gitu. Jangan banyak mengeluhnya gitu ya. Oke Bapak Ibu bisa berdiri, kita mau melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya. Ayo Bapak Ibu. Diputar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah tadi melakukan ice breaking. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa lebih fresh, bisa lebih kita lebih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, izinkan saya memulai untuk melakukan diseminasi kegiatan pembelajaran tentang budaya positif pada siang hari ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai dengan teori-teori yang banyak Bapak Ibu, saya minta sekarang di sini Bapak Ibu coba Bapak Ibu anggap mempunyai sesuatu hal benda yang paling penting
benda yang paling penting itu Bapak Ibu lakukan kepal tangan ya Bapak Ibu. Anggaplah sebuah ada benda yang paling penting, paling berharga di buat diri Bapak Ibu di dalam tangan, lalu kepal tangan Bapak Ibu. Nanti teman sebelah Bapak Ibu coba usahakan atau lakukan dengan cara meminta, merayu, mengajak. Bagaimana caranya tangan yang Bapak Ibu, benda yang ada di dalam tangan Bapak Ibu ini bisa terbuka atau diserahkan ke teman yang meminta untuk dibukakan kepala tangan Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Coba saya minta tolong Bapak Ibu, tangannya dikepal. Tangannya dikepal. Lalu teman sebelahnya, saya minta tolong teman sebelahnya itu tolong rayu agar tangan yang dikepal ini boleh dibuka atau pengen tahu sih apa sih isinya kayak gitu. Ya, dengan cara merayu, dengan cara meminta atau mengajak atau secara dipaksa pun gitu. Ya, coba Bapak Ibu bisa nggak? Oke, coba Bapak Ibu sekarang boleh diskusi dengan temannya, coba meminta tolong kepalan tangan ini boleh nggak saya lihat isinya. Sedangkan ini adalah sesuatu yang paling berharga buat Bapak Ibu dan hanya Bapak Ibu yang bisa mengkontrol atau meletakkan atau membuka atas izin dari Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu belum tentu bisa dipercaya untuk mengetahui dari isi apa yang dikepal dari Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu. Ya. Saling diskusi, coba minta tolong bisa nggak tangan yang di kepala itu untuk dibuka? Ya. Udah buka, coba ada Di kecoanya. kepala. Ada kecoanya, dibuka aja. Ya. Kalau sesuatu yang berharga itu nggak akan kita berikan ke orang lain, betul Bapak Ibu ya? Sesuatu yang berharga itu nggak akan kita berikan ke orang lain. Nah, udah cukup Bapak Ibu. Jadi makna dari kepalan tangan ini, oke. Yang pertama, apakah A itu Bapak Ibu, B itu temannya, membuka kepalan tangannya? Mengapa alasan untuk membuka kepalan tangannya? Berarti ada alasan dong kalau tarik kepalan tangan Bapak Ibu itu dibuka, padahal kepalan tangan itu sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu dan orang lain tidak boleh tahu. Berarti ada alasannya dong. Misalkan, oh karena saya sudah dekat banget sama dia, sudah soulmate, saya percaya sama dia. Misalkan. Terus untuk yang kedua, apakah A dan B, A itu Bapak Ibu dan B-nya itu teman Bapak Ibu, menutup kepalan tangannya? Mengapa? Tangan itu tetap dikepal, tidak mau memberi penjelasan ke rekan Bapak Ibu apa sih yang ada di dalam tangan Bapak Ibu? Ya, kenapa? Alasannya? Karena sesuatu yang secret mungkin, sebuah rahasia. Jadi Bapak Ibu, ini pribadi saya nggak boleh dikasih tahu ke orang lain gitu. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangannya itu adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Ya, ini berkaitan sama materi berikutnya. Jadi kita mau pelajari ada yang namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, teori kontrol itu dari Dr. William Glasser. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Di dalam kepala ini adalah murid kita ibaratkan. Nah, kita akan memberikan bagaimana murid kita, memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan kita, atau kita hanya menggenggamnya saja tanpa membebaskan apapun itu. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Jadi genggaman itu adalah kontrol dari Bapak Ibu bagaimana mengarahkannya untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, ini teori kontrolnya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tergantung dari apa kita mengontrolnya, ya, tadi ya, kepalan tangan itu. Lalu yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau memang sudah tidak bisa dipaksakan, tidak mau diberikan, dibuka kepalan tangannya, berarti dilakukan secara paksa. Nah ini kan yang kita tidak inginkan. Murid-murid kita paksa untuk sesuai dengan keinginan kita, itu salah Bapak Ibu. Karena menurut
yang saya pelajari menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, murid itu bebas untuk memiliki hak bakat minatnya masing-masing, disesuaikan dengan keadaan kodrat zaman yang ada pada saat ini. Sekarang sudah zamannya teknologi. Anak, misalkan saya nggak suka belajar matematika, maka jangan paksakan anak harus belajar matematika. Yang penting dia mengikuti, tapi lihat hobinya di mana. Oh, saya suka pelajaran desain produktif. Kita akan lebih ke arahkan ke pelajaran produktif, karena di zaman sekarang ini tidak bisa bakat minat anak itu kita paksakan. Kamu harus A, tidak. Itu kita guru otoriter. Tapi kamu boleh memilih antara A sampai Z. Kamu bisa memilih baiknya di mana. Kalau misalkan Pak, saya suka yang C, oke silakan di C, diperdalam. Jadi anak itu tidak bisa dipaksakan harus mengikuti kita sebagai guru A, ya A. Tapi kita harus punya kontrol, mengarahkan, jangan bisa melepaskan gitu aja. Ya, jadi ini pertama ada tentang teori kontrol. Nah, oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Oke, kita tonton dulu videonya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip
dalam penerapan konsekuensi logis. Dua syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan 2. Berkaitan 3. Menghargai 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi video tentang budaya positif. Sekarang kita masuk ke pembelajaran budaya positif. Jadi seorang guru yang baik adalah guru yang mampu menciptakan lingkungan dan budaya positif di sekolahannya. Karena kalau budaya positif itu tidak terbentuk, maka pembelajaran yang akan kita jalankan itu ya tidak akan sesuai dengan arah gitu. Semuanya itu berdasarkan dari budaya positif, hal-hal yang positif yang bisa kita berikan ke murid kita. Jadi budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas. Ya, jadi yang pertama penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini budaya positif yang kita harapkan. Lalu disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala keputusan atau tindakan. Jadi jangan sembarang mengambil keputusan atau tindakan, belum tentu anak itu salah, gitu ya. Yang ketiga dapat membuat murid memahami, menyadari keputusan tindakan berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan atau pujian atau hukuman. Oke, ini sekilas bagan gambaran dari kegiatan disiplin positif. Jadi menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ya. Jadi ini ada makna disiplin, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini bagian ini adalah saling keterkaitan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu tentang mengenai posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Oke. Jadi kalau kita bicara disiplin, apa sih disiplin itu? Gitu kan?
Nah, disiplin dari bahasa Latin adalah disiplina atau artinya belajar. Disiplin itu adalah proses belajar sebenarnya. Ya. Makna dari asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid Socrates dan Plato, asal bahasa Latinnya. Disiplin diri membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi kalau anak ini sudah bisa disiplin, pasti dia bisa menghargai orang lain atau menghargai diri sendiri minimal. Lalu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau disiplin itu sebagai tata tertib atau aturan yang berlaku. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau orang diatur, itu pasti diatur itu tidak nyaman orang itu. Apa sih, saya pengen bebas, misalkan saya pengen sesuai dengan jalan saya sendiri, tapi kita hidup itu semua pasti ada aturannya. Ya, kita memakai pakaian saja ada aturannya, kita datang ke sekolah ada aturannya, kita berkendara saja ada aturannya. Jadi hidup ini itu semua penuh dengan aturan. Tinggal bagaimana kita bisa menjalankannya atau tidak. Bagaimana kita bisa menerapkan aturan itu atau tidak. Gitu. Ya. Oke. Ini nextnya adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan ini adalah sebuah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, pasti ingin memiliki nilai-nilai kebajikan dasar universal. Nah, di dalamnya ini adalah terkandung, kalau di kita dunia pendidikan adalah menganut profil pelajar Pancasila. Makanya kenapa sekarang itu profil pelajar Pancasila sangat digaungkan di dalam sekolah, karena ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Dasar-dasarnya P5 adalah ini, untuk menerapkan budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dasar-dasarnya. Jadi nilai-nilai yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau berakhlak mulia. Itu pasti. Kita sebagai umat yang beragama, akhlak di atas segala-galanya. Harus beriman. Lalu yang kedua ada mandiri. Nah, kenapa sih ada mandiri? Mandiri itu kita peserta didik kita tuntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mandiri. Mandiri apa nih? Guru jangan sebagai motor dalam pergerakan, tapi kita tuntut anak ketika jangan anak itu kita suapin terus, tapi kita tuntut bagaimana anak bisa makan sendiri. Maksudnya gimana? Bisa mandiri, bisa memperoleh mencari jati dirinya. Bakat minatnya anak itu di mana? Bisa kita sebagai guru hanya mendampingi saja prosesnya. Lalu bernalar kritis, nah ini pasti ya. Jadi jangan cuma pembelajaran hanya diam gitu ya. Terus ada berkebinekaan global, nah ini pasti karena kita dituntut Bhinneka Tunggal Ika, kita juga harus paham nilai-nilai adat istiadat budaya. Nah itu kita dituntut berkebinekaan. Lalu bergotong royong. Nah ini pasti ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus adanya bergotong royong, atau bahasa kita sekarang adalah kolaborasi gitu ya. Terus ada kreatif. Nah, kreatif ini pasti, ini yang paling penting, apalagi kita di dunia SMK adalah wajib untuk memiliki peserta didik yang sangat kreatif. Oke, berikutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Nah, ini guru BK banget sebenarnya ini. Jadi bagaimana menyikapi anak itu seperti apa? Yang pertama ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalimat pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Pasti kan kita bertanya-tanya, kita mendapat tugas misalkan, tapi kita sengaja tidak mengerjakan tugasnya. Lalu kita akan sebagai manusiawi yang biasa, kita akan bertanya, apa konsekuensinya kalau kita tidak melakukan tugas itu? Gitu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, kayak kita menolong orang, harus mengajak diri kita, yuk menolong orang itu ya, emang itu udah kewajiban kita sebagai manusia, harus saling tolong menolong. Tidak bisa kita menolong tapi mengharapkan sebuah imbalan, itu tidak bisa. Atau kita menolong karena ingin dilihat orang, biar dapat penghargaan, itu
itu salah gitu ya. Jadi menolong orang itu ya karena memang sifat manusia adalah saling tolong menolong. Itu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang bagus. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Itu untuk menghargai diri sendiri. Ya semuanya ya kita kontrol dari tadi teori kontrol tadi. Oke, ini adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Dia pernah mengutip sebuah kata, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kan ada sebuah mungkin arti yang jadilah manusia yang minimal adalah berguna untuk dirinya sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Ya, bagaimana kita menjaga diri kita biar tidak menyusahkan orang lain, bahkan kita bisa membantu orang lain, itu luar biasa. Dibanding kita udah ada ngerepotin orang, nyusahin orang, nah itu kan malah jadi sebuah doa yang jelek buat kita. Ya. Nah, terus berikutnya ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting yang harus diperhatikan. Jadi keduanya dapat memberikan dampak besar pada motivasi dan perilaku siswa dalam belajar. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Ya. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Tadi kita sudah lihat video-videonya. Anak terlambat, kita main kasih hukuman, lari ke lapangan 10 kali misalkan. Ya, itu adalah sebuah hukuman fisik. Tapi kita di guru penggerak ini belajar bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, kita harus identifikasi kesalahannya itu apakah berdasarkan kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja atau kena faktor X sesuatu. Itu nanti kan kita pelajari. Yang kedua adalah ada penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Ya, karena zaman sekarang itu anak kalau tidak ada sebuah penghargaan kayaknya ya nggak ada penghargaannya gitu. Minimal kita menghargai usaha atau kreativitas anak itu dengan sebuah nilai atau dengan sebuah pujian, itu cukup buat dia. Atau serendah-rendahnya kita mengucapkan terima kasih atas usaha kamu, itu paling rendahnya gitu. Jadi jangan lupa kita untuk mengucapkan terima kasih untuk menghargai dari hasil kerja kerasnya dia yang dilakukan. Lalu berikutnya restitusi. Nah ini yang sangat penting, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi ada hukuman, kalau salah, kalau dia baik kasih penghargaan, kalau kasih restitusi adalah ketika dia salah, kita harus melakukan sebuah restitusi. Bagaimana caranya restitusi itu diterapkan biar anak itu ketika salah harus berpikir, oh saya salah, apa yang saya harus perbuat, apa yang harus biar kesalahan itu tidak terulang, gitu. Ya, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah dia salah, kita tidak boleh menjudge, oh kamu salah, kamu kurang baik, tidak boleh. Tapi kita harus membina karakternya dia, gitu, melalui restitusi ini. Ya, orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah konsep restitusi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan bacakan kira-kira dari kalimat ini. Nanti Bapak Ibu pilih. Ini bentuknya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Benar, hukuman. Karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat, berarti dia konsekuensinya apa sih kalau terlambat? Tidak bisa ikut pelajaran. Tapi di sini dia disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Berarti ini adalah sebuah hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini udah jelas nih. Ini apa? Hukuman. Karena dihukum lari, gitu ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena bentuknya sudah jelas ada hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena tidak ada sebuah hukuman. Konsekuensi itu hadir atas dasar ketika diperbuat, berarti saya harus melakukan menebus kesalahan saya. Gitu. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini udah jelas karena harus pakai sepatu hitam, jadi disuruh lepas sepatunya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Jadi hukuman itu jelas, kelihatan ada fisik atau objeknya. Tapi kalau konsekuensi itu atas dari dasar hati, kesalahannya, dia berpikir ketika dia berbuat kesalahan, dia harus apa? Seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi kita jawab ya Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi hukuman. Nah, ini tabel perbandingannya. Hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, karena hukuman ya dia berbuat salah maka dihukum. Gitu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena udah salah, ya jadi harus memperbaikinya. Lalu yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman. Tapi kalau misalkan dia sadar sendiri untuk konsekuensi membuat anak merasa jadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, nah ini adalah konsekuensi. Kayak tadi misalkan menumpahkan air di meja. Kalau dia memiliki hati untuk melaksanakan konsekuensi ini, masa saya belajar mejanya basah kayak gitu kan? Berarti ada rasa ingin menebus kesalahan itu. Lalu untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, untuk konsekuensi, anak sangat menghargai disiplin. Ya. Lalu ada paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu yang terakhir, merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hukuman. Ini yang paling bahaya, yang paling bawah Bapak Ibu. Karena anak sudah dihukum, dia tidak terima, dia akan merasa, saya dipermalukan, saya merasa dikucilkan gitu ya. Terus untuk yang konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Karena ini sudah menjadi sebuah konsekuensi kalau gitu. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Tadi restitusi kan cara untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi. Kalau salah ya kita harus belajar dari kesalahan itu. Terus yang berikutnya ada memperbaiki hubungan. Yang ketiga ada tawaran bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita berarti harus berkaca diri nih, benar atau tidak nih. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengevaluasi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita bangun adalah karakternya. Lalu yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, dalam sebuah keyakinan kelas, mengapa sih
tidak peraturan saja, mengapa harus sebuah keyakinan? Kalau peraturan ya ada, sudah ada dan kita harus menaati peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan, yakin itu harus ada dalam hati. Kalau kita yakin kita beragama Islam, maka kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Itu. Kalau yakin itu harus ada di dalam hati. Tapi kalau sebuah peraturan, ya udah peraturan yang harus ditaati. Jadi kenapa sih bukan peraturan tapi harus keyakinan kelas? Karena keyakinan itu landasannya dari dasar hati dan anak itu harus melakukannya. Karena bukan tanpa paksaan, tapi sesuatu yang harus didasari dari hati. Saya datang terlambat karena keyakinan kelas, datang terlambat tidak boleh masuk kelas, maka saya berusaha untuk tidak terlambat. Karena dari dalam hati, saya datang untuk belajar, saya pulang, saya pintar. Kayak gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau nggak pakai helm, ditilang. Itu sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita meyakini kalau kita bawa motor harus pakai helm, untuk apa? Safety. Betul ya? Jadi kalau misalkan peraturannya pasti ditilang kalau nggak pakai helm. Tapi kalau kita pakai helm untuk meyakini, oh pakai helm biar safety gitu, ya. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ya, karena ini adalah peraturan. Tapi kalau untuk diri kita sendiri ya, insya Allah itu baik buat kita. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, karena kalau kita nggak taati itu, kalau kita nggak dalam hati, yang ada kita akan malu dong kalau datang terlambat, atau kita akan tidak maksimal mengikuti pelatihannya. Jadi kenapa sih nggak peraturan tapi harus keyakinan ya tadi? Karena itu. Nah, ini circle-nya. Jadi dari peraturan itu berkembang lagi jadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan yang ada di dalam hati dia berkembang lagi jadi sebuah lingkungan yang positif. Lalu ketika lingkungan sudah positif, bisa menerapkan sebuah budaya positif. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita capai Bapak Ibu. Oke. Nah ini kita isi lagi coba Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini rasa apa? Tanggung jawab. Ya, kita berbicara tentang rasanya. Ya, oke, seperti ini nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Saya langsung pencet saja. Ya, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempat waktu. Berarti kalau dia mengembalikan, kalau secara peraturan, kalau bukunya dikembalikan telat, maka dia akan mendapat sebuah denda. Tapi kalau dia memiliki keyakinan, oh buku ini mungkin dibutuhkan oleh orang lain, maka tumbuhlah rasa tanggung jawab. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dia harus mengembalikan bukunya, kayak gitu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah ini karena harus saling menghormati orang lain, ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini rasa yang dimiliki atau keyakinan yang dimilikinya yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen, ya, berkomitmen agar tidak terlambat gitu. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Nah, bentuk keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini pasti. Ini untuk kesehatan diri kita sendiri, ya. Jangan merugikan orang lain. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini menghormati orang lain atau bersabar. Lalu gunakan masker, ini pasti sesuai dengan kesehatan atau keselamatan aturannya. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Karena di sekolah kita punya budaya positif yang baik, yaitu ada jalur pejalan kaki, gitu ya. Terus juga menerapkan 5S. Nah kita kalau praktek juga menerapkan 5R, ya, rapi, resik dan lain-lain. Kalau untuk di SMK prakteknya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita tonton sejenak videonya Bapak Ibu.
mengelola kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu kita lanjut lagi. Ya, jadi itu adalah 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Kayak misalkan saya beri contoh, ada anak yang tertidur saat pembelajaran di kelas. Kita tidak boleh menjudge langsung anak itu, oh kamu tidak menghargai guru, kamu tidak baik tidur di dalam kelas. Tapi kita lihat dulu dari dasar 5 kebutuhan manusia ini. Mungkin dia tidak makan pagi atau tidak punya uang jajan, maka dia lapar. Maka dia lebih baik ngantuk tertidur. Ada yang seperti itu. Ada atau mungkin kita sebagai guru mengajar seperti mendongeng. Ya, jadi anak itu tidur. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, coba kita balikan lagi ke dasar 5 kebutuhan manusia. Nah, kita akan tahu anak itu ada di posisi seperti apa. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh langsung menjudge, kamu tidak menghargai guru, kenapa saya lagi ngajar kamu tidur misalkan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini terus berikutnya ada dunia berkualitas. Jadi ini adalah keterkaitan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Jadi dunia berkualitas itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan, tapi mempunyai manfaat nilai yang sangat baik untuk kita jalani. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu ya punya sebuah kualitas lah dalam hidup kita. Apa sih tujuannya? Yang pasti untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tuh. Oke. Yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Ya, kita tonton sedikit lagi Bapak Ibu videonya. Karena sekarang sudah zamannya video, ya. Kita belajar dari video. Posisi penghukum. Nah, 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi ada contoh kasusnya, atau tutor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kita belajar dari kasus masalahnya ini Bapak Ibu. Jadi langsung tahu nanti masalahnya. Naren! Sini kamu! Bu, anggap aja Bu Emi ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah, ini langsung Gak menjudge. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, ini hukuman ya. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Oke, Bapak Ibu itu adalah posisi penghukum. Jadi ketika anak bersalah, dia tidak diberi kesempatan untuk memberi penjelasan dulu, langsung menjudge. Tidak diberi, kita nggak tahu dia terlambat karena kenapa? Karena mungkin membantu orang tuanya, entah bannya bocor misalkan, entah dia ada sesuatu di jalan. Tapi tanpa diberikan sebuah penjelasan dari anak itu langsung menjudge. Nah itu adalah posisi penghukum. Nah ini yang sebenarnya tidak harus kita hindari sebagai guru itu, kita tidak boleh menjudge langsung terhukum gitu, tidak boleh ya. Kita percepat Bapak Ibu. Langsung ke kasus kedua. Ini posisi membuat merasa bersalah. Ya. Sebut saja ngarak namanya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke. Nah ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu di sekolah. Jadi kalau ada terlambat, seolah-olah kita akan membuat anak yang terlambat itu kasihan terhadap kita. Dia merasa bersalah. Karena dia merasa bersalah, oh kasihan ya Bu Sisi, nanti diomelin sama kepala sekolah. Jadi kita ciptakan dulu, oh iya saya salah gitu. Jadi dia merasa bersalah, tapi kasihan gitu sama kita sama gurunya. Kamu terlambat mulu, nanti ibu akan tulis apa, ibu akan lapor apa ke kepala sekolah gitu. Jadi seolah-olah si Naren ini merasa sangat bersalah karena dia terlambat. Nah ini sebagai posisi kita bikin anak itu merasa bersalah. Ketika mudah-mudahan dengan harapan ketika kita sudah membuat anak ini merasa bersalah, dia akan bisa berubah ke depannya. Kita ke posisi ketiga, Bapak Ibu. Dengan ini yang sama ya, posisi teman. Naren! Selamat
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Nah ini yang saya sering lakukan ini, posisi sebagai teman. Kita di dunia SMK, kalau anak itu kita makin kerasin, dia makin melawan kita. Sering seperti itu, apalagi anak laki-laki. Ya, maka kita hadirkan diri kita sebagai teman. Kita ajak ngobrol, kenapa sih? Masalahnya apa sih? Kamu kan larinya kencang tadi kata Bu itu kan? Iya Bu, karena jadi kita mau ngobrol sebagai teman, seolah-olah oh iya ya, memposisikannya kita ngobrol sebagai teman, dia akan merasa bersalah. Tapi dengan perilaku sebagai teman, lebih enak. Sebandel-bandelnya anak, kalau kita ajak ngomong dari hati ke hati, anak itu kan pasti akan luluh gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita keras, dia keras, ya dia akan makin melunjak gitu. Jadi posisi teman ini sering kita gunakan dalam posisi merangkul anak murid kita biar merasa mengakui kesalahannya, biar dia itu saya ketika saya salah saja saya dihargai gitu, dengan harapan dia bisa berubah ke depannya. Nah, kita ke posisi yang keempat Bu. Posisi pemantau atau monitor. Naren lagi. Iya, ntar kita ganti. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang ini adalah posisi pemantau. Jadi dia salah, dia tetap mengakui kesalahannya, tapi kita pantau konsekuensi yang akan dia perbuat. Dia akan tinggal kelas di jam 9.30. Kita harus pantau dia. Sambil kita pantau, dia akan merasa, oh ternyata saya diperdulikan oleh si guru ini. Gitu. Jadi kita pantau posisinya dia, beneran kan ngerjain sebagai dampak konsekuensi hukuman yang dari dia perbuat. Nah ini yang terakhir Bu. Sebut saja Naren. Nah ini posisi manajer. Ini posisi yang bertindak sebagai kepala sekolah lah. Gitu ya. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, itu yang terakhir. Ya, jadi posisinya sebagai manajer. Manajer adalah kalau kita sebagai di sini adalah sebagai leadership kepala sekolah ya. Jadi lebih mencari solusi, lebih memberikan solusi-solusi yang kebermanfaatnya untuk si Naren tersebut ya. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi. Masing-masing anak kita harus tahu karakternya dan kita bisa memposisikannya itu di mana Bapak Ibu. Ya, ini kayak pertanyaan-pertanyaan tentang tadi posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah kontrol membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berarti posisi kontrol penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman ya, pengajak teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau karena dia melakukan kesalahan lalu dimantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini sudah menjudge, berarti di posisinya sebagai penghukum. Ya, jadi antara peraturan pemantau dan nilai manajer ini adalah sebuah circle ya, satu kesatuan yang harus saling terkait gitu. Kalau membentuk huruf 8P terbalik. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ada teori segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ketika kita ada mengalami masalah, anak bermasalah, kita bisa menyelesaikan masalah anak itu melalui segitiga restitusi. Contohnya dengan mengajak sebuah diskusi anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita memastikan setiap anak ketika bermasalah, kita harus pastikan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kesalahan kamu itu apa? Nah, biar anak itu menjelaskan, iya Pak, kesalahan saya karena saya datang terlambat. Nah, dia akan mengeluarkan, iya Pak, saya salah di sini, saya salah di sini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Lalu kita beranjak ke validasi kebutuhan. Nah, lalu ketika dia salah, misalkan kesiangan, dia punya alasan dong, iya Pak, karena alarm saya tidak berbunyi. Maka kita lakukanlah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan yang kenapa? Oh, karena alarm saya nggak berbunyi Pak. Makanya saya minta bantuan ibu saya dan kakak saya untuk menyetel alarmnya agar tidak terlambat lagi. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan apa sih yang kamu langgar kalau kamu terlambat? Tidak menghargai orang lain, tidak disiplin, merugikan orang lain, kayak gitu. Itu kita tanyakan, keyakinannya apa sih yang kamu bikin? Kenapa sih bisa jadi terlambat seperti itu? Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah solusi yang memberikan ketika anak bermasalah kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jangan langsung menjudge, tapi kita gali dulu informasinya, kita cari solusinya apa, lalu kita berikan dia keyakinan, oh saya melanggar ini, berarti saya harus memperbuat ini, saya harus memperbaiki itu. Nah ini adalah konsep segitiga restitusi. Nah ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Oke, segitiga restitusi ini yang pertama saya akan jelaskan sedikit, menstabilkan identitas. Biasanya guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah ini karena dia memberikan sebuah pencairan suasana dulu, ya. Terus yang berikutnya ada validasi kebutuhan. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah jadi
Jangan langsung menjudge kamu sudah buruk ya, tapi kamu bisa melakukannya jauh lebih baik lagi kok daripada yang itu gitu. Ini singkat saja. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang tadi keyakinan itu ada dalam hati kita, yakin bahwa kita itu ada bisa menjalankannya, bukan peraturan atau paksaan yang harus dipaksakan kayak gitu ya. Terus itu segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin dari semua pembelajaran yang akan saya disimulasikan hari ini adalah pembelajaran yang terakhir dari segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Cukup ya. Saya sebelum diakhiri saya minta refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Apa sih yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu tangkap dari manfaat-manfaat dari segitiga dari pembelajaran hari ini? Tadi ada teori kontrol, budaya positif, terus segitiga restitusi dan lain-lainnya. Ya, Bu Eni, ya, Beni saya minta refleksinya Beni untuk kegiatan hari ini Beni. Terima kasih Pak. Jadi teman, tapi bukan berarti kita senaknya sama mereka atau mereka senaknya sama kita. Tetap ada batasan antara guru dan murid. Jadi kalau di sekolah kalau bisa pakailah segitiga restitusi ini, tanyakan ke murid ada apa, kenapa. Jangan langsung menghadik atau menghukum, karena sekarang sudah zamannya membuat siswa atau peserta itu menjadi bahagia dan betah di sekolah dan senang, karena sekolah adalah rumah kedua buat mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dari presentasinya Pak Ade, yaitu ada keyakinan kelas, dari budaya positif, kemudian ada teori kontrol, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi, di mana ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah keyakinan sekolah. Itu aja, terima kasih Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian Bapak Ibu, sangat luar biasa diseminasi hari ini, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi sudah dikasih masukan refleksi dari Bu Eni dan Bu Alfia. Semoga apa yang kita sama-sama diskusikan, kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, kebenaran hanya milik Allah, kesalahannya hanya datang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Datang sebelum jam 6.20. Datang sebelum jam 6.20. Sebelum jam 6.20. Datang sebelum jam 6.20. Datang sebelum jam 6.20. Datang sebelum jam 6.20. Sebelum jam 6.20.